Saya dinyatakan TBC itu pada masa akhir istri saya mau melahirkan. Tapi suami saya reaksinya cuma kayak nggak bisa bangun. Ya untungnya ada anak saya yang di SMP itu yang mencari mobil. Kata anak saya seperti itu, saya akan bantu ibu sekuat tenaga saya. Ibu harus kuat, ibu harus sabar. Nama saya Bapak Muhammad Taufikur Rahman. Profesi saya adalah seorang pengajar atau guru. Nama saya Zahratul Jamila. Kegiatan sehari-hari saya ngajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Kemungkinan ini adalah kambuh ya. Dulu ketika kecil saya itu punya kebiasaan buruk. Jadi saya suka makan puntung rokok kretek yang nggak ada filternya itu. Saat itu ya awal-awalnya enak saya makan, manis. Lama-lama saya sering batuk dan dideteksi terkena TBC pada usia 3 tahunan itu. Setelah diobati, perawatan selama 6 bulan di puskesmas, saya dinyatakan sembuh. Tapi saya masih mempunyai penyakit bawaan yaitu asma. Pertamanya ya kaget karena sebelumnya juga nggak tahu kalau pernah TBC. Saat dokter menyuruh untuk program di puskesmas itu, akhirnya mengikuti program itu dan dikasih obat. Ya kami dari pihak keluarga mendukung, dalam artian itu kalau malam jamnya harus pasti, misalnya jam 9 malam minum obat harus diminum, disiplin sekali. Kalau tidak seperti itu, kata dokter harus mengulang ke depan lagi. Tahu bahwa saya terkena TBC, otomatis saya tidak akan bisa kemana-mana, saya akan nggak bisa kerja dan hanya berdiam di rumah. Pada saat itu minum obat pertama kali, dokter sudah bilang kalau pertama kali mengkonsumsi obat itu pasti lemah gitu loh badannya. Ternyata ya seperti orang ngosek gitu, karena badannya panas semua. Terus kondisi saya juga pada saat itu sudah pecah ketuban, sudah mau melahirkan. Saya bilang ini sudah mau melahirkan, saya bilang, tapi suami saya reaksinya cuma kayak nggak bisa bangun, kayak orang ingat enggak gitu loh, seperti itu. Akhirnya anak saya yang SMP itu yang cari mobil ke sana kemari, sudah malam itu sekitar jam 2, jam 3 malam gitu. Dan itu cari mobil itu enggak bangun orangnya gitu, diketuk-ketukan enggak bangun, pulang lagi enggak ada. Terus habis itu alhamdulillah kok telepon temannya gitu, tetangga gitu, alhamdulillah bisa datang dan mengantar saya ke rumah sakit itu. Saya dinyatakan TBC itu pada masa akhir istri saya mau melahirkan, jadi sudah 9 bulan. Pada malam pertama kali saya mengkonsumsi obat itu, efeknya langsung terasa, tubuh saya gemetar, panas, hingga diambang kesadaran, setengah sadar, setengah tidak sadar. Kemudian istri saya bilang kalau mau melahirkan, air ketuban sudah pecah. Nah itu ya panik sekali. Ya untungnya ada anak saya yang di SMP itu yang mencari mobil ke beberapa orang, akhirnya dapat dan istri saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian istri saya operasi, saya di rumah dalam kondisi yang titik terendah, jadi ya sangat parah lah. Saya sempat mau menyerah, tapi ya saya juga berpikir kembali, kalau saya menyerah nanti kalau gagal mana berakibat buruk. Saya masih punya anak kecil, jadi saya harus kuat, saya harus bisa bertahan, dan saya harus sembuh. Anak saya bilang cuma sabar saja. Saya tahu ibu berat sekali, tapi saya akan membantu sekuat tenaga saya, kata anak saya seperti itu. Saya akan bantu ibu sekuat tenaga saya, ibu harus kuat, ibu harus sabar.
pasti Ibu bisa melalui semua itu, seperti itu. Dan akhirnya terbukti, alhamdulillah. Buat dari kesabaran buat dari kesabaran keluarga kami seperti itu. Saya juga gak nyangka Smelting masih mau membantu anak saya sampai Alia. Sekarang anak saya Alia, alhamdulillah. Ya semuanya sudah kembali membaik. Alhamdulillah itu, Mbak. Mari kita wujudkan Indonesia merdeka dari TBC.